Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah anak pada hari ini. Iya, ini kesempatan untuk kita semua Pak Agung Ya. memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Iya, mari anak-anak kita sama-sama memuji Tuhan. Karena Allah kita itu sangat mengasihi kita. Ya, kasih Allah itu begitu indah. Kita Iya. nyanyikan lagu Kasih Kasih Allah Allah indah, indah, oh indah. Kasih Yesus 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 indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, bintang di langit, bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Amin. Ya, nah, namun sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah anak pada hari ini, kiranya Tuhan sendiri juga akan tetap menyertai kami. Kami datang pada Tuhan dalam keberadaan kami. Kami seringkali tidak mengikuti apa yang Tuhan ajarkan pada kami. Untuk itu Tuhan, kami datang dengan penyesalan dosa kami. Tuhan, ampunilah akan kesalahan dan dosa kami, dan jadikan kami boleh layak berada di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah pada hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, anak-anak, pada minggu ini masih bersama Pak Agung, Bu Wiwi, Pak Broto, dan Kak Benaya, ya kan? Kita semua ada di gereja saat ini. Nah, saat ini Pak Agung, kita akan memiliki tema untuk ibadah minggu ini, yaitu adalah Allah lebih besar dari semua masalah kita. Iya, sesuai dengan temanya kita juga punya lagunya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Amin. Kita nyanyikan lagu itu ya anak-anak. Kita nyanyikan. Dengan gerakan ya Pak Agung. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Ripka. Nah, kita akan pujikan yaitu tabur firman. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Silahkan Ibu Ripka untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada siapa ya? Ada Kevin, ada Eben, Milka, terus Kristo. Ada siapa lagi ya? Felis. Terus si ini kok belum ada ya? Siapa? Simon belum ada. Ternyata banyak anak-anak di sini. Halo, selamat pagi. Nah, selamat pagi, biar jelas ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berbakti kembali pada Tuhan. Kalian pasti sudah menyanyi bersama dengan Pak Agung, kemudian siapa? Bu Wiwi, Bu Damaris, kemudian Pak Broto dan ya adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh dipertemukan kembali pada kebaktian anak-anak. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan memberkati kami di dalam firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberikan hari yang baik pada kami. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan pada kami, juga pada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi saya neropong-neropong. Buat apa teropong ini? Nah, teropong ini untuk melihat jarak yang jauh, ya. Kalau sekarang sudah ada alat teropong, ya. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, bisa melihat yang di bawah, ya. Atau kita bisa melihat gunung yang jauh. Kita bisa melihat kota, ya. Kota itu ramai atau tidak dari jarak jauh. Nah, ya. Kalau zaman sekarang enak ya, ada alat-alatnya. Tapi kalau pada zaman dulu gimana? Zaman dulu ya, harus ke tempatnya ya, melihat buktinya seperti apa. Nah, kita akan melihat perjalanan bangsa Israel, bagaimana dia melihat suatu tempat ya, tempat yang sudah dijanjikan Tuhan untuk mereka. Kita akan buka Bilangan 13 ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dari Bilangan 13 dan 14. Nah, bacaannya cukup panjang. Kita akan melihat ya, sekalian melihat videonya, kalian melihat, diamatin, nanti kita bahas bersama. Oke? Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang
mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran.
tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik tadi sudah melihat filmnya ya, tentang siapa? Ada berapa? Bapak Musa memilih ada 12 orang yang disuruh melihat tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan itu apa yang terjadi? Ya, Bapak Musa menginginkan kalau mereka pulang membawa suatu oleh-oleh ya. Nah, oleh-olehnya apa yang dibawa? Nah, kita ingat tadi apa? Ada buah anggur. Kemudian apa lagi? Buah ara. Kemudian buah apa? Delima. Nah, buah anggurnya ini sama yang di sini gede mana ya? Ternyata gede yang di sana. Tapi coba ya, ini aja manis enggak ya? Dicoba ya, saya coba. Nah, coba. Nih, ini juga gede loh. Nah. Manis. Kalau ini manis, ternyata di sana juga lebih manis, ya. Dan buahnya lebih besar-besar. Apalagi namanya buah ara, buah delima. Dan di sana ternyata banyak sekali makanan-makanan yang enak-enak. Nah, adik-adik, dari 12 orang tadi ada 2 kelompok, ya. 2 kelompok tadi siapa? Ada yang 10 orang dan ada yang 2 orang, ya. Yang 10 orang, apa yang dikatakan? Wah, Pak Musa, teman-teman, di sana ternyata orangnya gede-gede seperti raksasa. Kalau kita datang ke sana, kita rasanya seperti belalang yang kecil, gitu kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Israel akhirnya mengeluh dan tidak mau ke sana. Dia menangis. Aduh, Bapak Musa, kenapa kita harus dibawa ke sini? Padahal di Mesir aja kita biarpun bekerja dengan keras, tapi kita tetap dapat makan. Nah, tetapi ada 2 orang yang mewakili suku itu, yaitu siapa? Kaleb dan Joshua. Ya, Yosua dan Kaleb mengatakan, teman-teman tidak usah percaya. Ternyata di sana itu banyak susu dan madunya. Ya, kalau selama ini Tuhan melindungi kita berada di perjalanan dan kita selalu dipelihara oleh Tuhan, kita pun akan masuk dengan sukacita dan kita akan menempuh perjalanan yang baik yang akan Tuhan pimpin. Nah, adik-adik, ternyata ada 2 kubu, ya, antara 10 orang dan 2 orang. Mana yang menang? Nah, tadi ternyata kita melihat bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan Tuhan itu maha besar, ya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kalau bunga bisa diciptakan oleh Tuhan, apakah kita memelihara? Tidak, Tuhan yang memelihara. Kita kemana saja Tuhan pasti akan pelihara. Nah, kita akan melihat satu ayat hafalan ya, yaitu Mazmur 135 ayat 5. Mazmur 135 ayat 5 ya. Dikatakan apa? Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ya, Tuhan maha besar. Kita tidak usah khawatir. Dimanapun kita berada, selalu akan dilindungi Tuhan. Nah, adik-adik, kalau tadi kita melihat dari awal, ya, saya buat teropong. Nah, sekarang kalian juga aktivitasnya harus membuat teropong, ya. Sebelumnya ditulisin Mazmur 135 ayat 5, ya. Yang sudah bisa menulis tulis.
kalau yang belum bisa minta tolong kakaknya atau mamahnya ya. Kemudian kita buat teropong. Nah, teropong bisa neropong temannya di mana mereka berada atau neropong siapa ya, adik-adik yang kecil. Adik-adik yang kelas besar. Nih, kalau kita melihat ada 2 kubu, 10 pengintai ya, dan 2 juga pengintai. Yang 2 itu siapa? Kaleb dan Yosua ya. Kalau tadi dia mengatakan yang 10 orang di sana raksasa, pemakan orang gitu kan. Tetapi Yosua sama Kaleb mengatakan, kita biarpun kecil tetapi Tuhan akan menolong kita ya. Nah, yang kedua, tidak dapat masuk ke Kanaan karena pasti kita banyak rintangan ya. Tetapi Yosua dan Kaleb meyakinkan bahwa Tuhan akan menyertai dia dan Tuhan akan membimbingnya ya. Nah, sekarang kalian ambil kertas atau buku ya. Kertas atau buku coba kalian tuliskan ya. Tuliskan seperti ini. Ini yang atas ayat hafalannya dulu ya, biar kalian ingat bahwa sesungguhnya itu Allah adalah maha besar dan Tuhan melebihi segala Allah ya. Allah-Allah lain ya maksudnya. Kemudian Allah lebih besar dari semua masalah ya. Kemudian yang 11-10 ini kadang kita berpikiran, kalau saya mau mengerjakan pekerjaan dari sekolah kayaknya nggak bisa deh, gitu kan? Nah, pikiran kita sudah mengatakan tidak bisa. Tapi kita harus melawan, ya. Seperti 2 orang tadi yaitu Yosua dan Kaleb mengatakan apa? Tidak, ya. Tuhan pasti akan menolong saya, ya. Kita serahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Nah, mungkin yang lain lagi. Nah, kita disakitin teman atau adik atau apa, aduh sakit kan? Sampai kepikiran, sampai kayaknya saya mau balas ya perbuatan mereka. Tapi ingat bahwa pembalasan itu bukan dari kita tapi dari Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan ya. Minta Tuhan, saya ingin mengasihi teman saya ingin mengasihi adik saya, kakak saya, orang tua saya gitu. Nah, dengan melalui doa itu kita akan lebih tenang. Ya, Tuhan akan menghilangkan semua sakit hati kita karena Tuhan lebih besar dari semua masalah kita ya. Nah, pagi hari ini kita boleh belajar banyak dari Yosua dan Kaleb ya. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus seperti Yosua dan Kaleb, tidak usah takut, Tuhan lebih besar dari semuanya ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya boleh menjadikan berkat bagi kita semua dan kita akan kembalikan ya semua itu kepada Tuhan. Kita berterima kasih tadi pada siapa yang sudah mimpin doa, mimpin ujian? Bu Wiwi, kemudian Pak Agung, Pak Broto, dan Benaya ya. Nah, sebelum kita berdoa, saya ingin ingatkan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan kalau dengan teman mau main enggak apa-apa tapi jaraknya jauh ya. Nah, yuk sebelumnya kita tutup, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh belajar dari Kaleb dan Yosua yang selalu taat dan setia pada Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati mereka, juga akan memberkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan berikan pada kami. Berkati kami di dalam belajar kami, di dalam membantu orang tua kami, dan dimanapun kami berada, kami yakin bahwa Tuhan lebih dari semuanya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Ripka untuk firman-Nya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri ibadah pada minggu ini,
Mari kita pujikan Allah Allah kuasa kuasa melakukan segala segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita dan kita akan akhiri ibadah ini. Sampai berjumpa minggu Minggu depan. depan. Dadah Tuhan anak-anak, memberkati. Tuhan memberkati.